Ya ampun, Bunda Ashanti, sabar ya Bun ya. Ini Bunda tuh lagi pusing pemirsa menghadapi kasus yang melawan Ayu sang mantan karyawan. Malah netizen ini sadis kalau kata Afgannya. Tolong dong, jari-jarinya tuh istirahat sejenak atulah. Masa nih Bunda Ashanti dibilang, kekurusan lah, kok mukanya makin tua lah. Gimana sih netizen? Tolong dong, job desk sebagai netizen itu lebih terarah, lebih positif gitu loh. Kita doain Bunda Ashanti masalahnya cepat selesai. Ya mungkin Bunda kan lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran. Jangan makin dijatuhkan dong. Tapi kan sekarang udah terjawab. Bunda itu sedang turunin berat badan, makin kurus karena alasan kesehatannya itu olahraga, bukan karena Sutrisno netizen gitu. Yang penting ya Bun ya, mau kurus kek, mau mungkin juga gemuk kek, yang penting uangnya banyak ya Bun ya. Dan yang pasti harus happy. Sama seperti pemirsa nih yang happy banget aku yakin. Ketemu sama aku Robby Purba, kembali lagi aku akan spill cerita selebriti yang paling hot, paling viral, paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya pemirsa. Ada yang panas banget nih karena ada gosip yang Bim salah Bim berubah menjadi fakta, yaitu keretakan rumah tangga Adly Fairuz dan juga Angbin Rishi. Dan Angbin ternyata telah resmi gugat cerai Adly tanggal 23 Oktober kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sesungguhnya pemirsa, ini kasih tau aku dong, apa sih masalah mereka? Tapi yaudah deh, kita langsung aja lihat berita selengkapnya. Ini dia. Gonjang-ganjing perceraian rumah tangga Angbin Rishi dan Ahmad Adly Fairuz yang selama ini hanya sebatas rumor dan kabar burung akhirnya terang benderang. Angbin secara resmi menggugat cerai Adly di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Angbin mendaftarkan gugatan cerai pada 23 Oktober 2025 dan bakal menjalani sidang cerai perdana pada 6 November 2025. Ada data terdaftar ya di Sistem Informasi Penerusan Perkara Agama Jakarta Selatan atas nama dengan inisial AR melawan AAF. Daftarnya terdaftar tanggal 23 Oktober 2025. Kalau isi sudah dari awal kami sampaikan, kami tidak bisa memberikan informasi tentang isi gugatan. Sidang pertama nanti tanggal 6 November 2025. Kalau dua-duanya hadir, mediasi. Ya, menggugat cerai Adly Fairuz ke Pengadilan Agama sepertinya memang jadi pilihan terakhir bagi Angbin Rishi. Setelah sekian lama mengalami pergulatan batin atas hubungan suami istri yang tak sehat. Karena Adly tak pernah menemani lagi, mulai dari pergi umroh sampai pergi kondangan kawinan. Angbin selalu pergi sendirian. Fakta itu disiratkan Angbin lewat penggalan lagu John Mayer yang berjudul I Don't Trust Myself With Loving You. Dan lagu Melly Goeslaw yang berjudul Bimbang yang diposting di medsosnya. Aku si paling mahir. Meski bakal jadi janda di usia 28 tahun, Angbin terlihat bahagia. Saat ini, Angbin sedang quality time dan happy-happy bareng keluarganya di Nusa Tenggara Timur. Angbin memang pandai pura-pura bahagia. Meski terlihat bahagia, namun jelas sekali kalau hatinya hancur berantakan. Tak hanya pandai pura-pura bahagia, Angbin juga sering banget bikin konten video bernada menyindir. Yang terbaru, Angbin bikin video satir dengan caption pontang-panting tanpa doping. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen! Sebelumnya, Angbin juga pernah bikin konten video bernada sindiran, kalah sama cewek gatal, dan aku berlutut tidak akan. Kamu tuh cantik banget tahu. Kalau boleh tahu, kamu pernah ngerasa kalah gak? Pernah? Hah? Iya. Kalah apa? Kalah gatel, Kak. Benarkah kompilasi video itu sengaja dibuat Angbin Rishi untuk menyindir Adly Fairuz yang diduga asyik bikin konten video sama Firstriana Aldila
lawan main sinetron yang dikabarkan jadi pelakor dalam rumah tangga mereka. Benarkah orang ketiga dan pelakor menjadi alasan Eng Bin Rishi menggugat cerai Adly Fairuz? Entahlah, yang jelas perjuangan cinta Eng Bin untuk Adly sampai harus menikah tanpa restu dan kehadiran ibu kandungnya Yulia Irawati di momen sakral pernikahannya 28 Maret 2020 seolah menjadi sia-sia. Air mata Eng Bin yang tumpah jelang Adly mengucap ijab kabul pun terasa tak ada artinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak yang lebih cintai dan sayangi, Anggun menghapuskan permohonan maaf jika selama ini telah melakukan kesalahan dan kehilafan di kata-kata yang kurang berkenan ataupun perbuatan Anggun yang tidak pantas yang dilakukan terhadap Papa dan keluarga. Di hari yang baik ini, Anggun mohon doa restu dari Papa untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan Anggun, pria yang mencintai yang bernama Ahmad Adly Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Papa meridhoi hubungan pernikahan aku dan Adly. Cuma pesan buat Angbin nanti ya pokoknya tetap menjadi Angbin yang apa adanya aja, terus yang bisa nerima saya dalam kurang dan lebihnya, dan selalu support apa yang saya lakukan. Ya saya titip anak saya, jaga Angbin, karena Angbin belahan jiwa saya. Saya titip Angbin anak mama. Mama sayang sama Angbin, mama kangen sama Angbin. Mama selalu doain Angbin agar Angbin bahagia, dan satu saat Angbin mau ketemu mama. Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya Haris Arthur memilih untuk mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset miliknya. Dalam sidang lanjutan keberatan penyitaan aset di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa kemarin. Sidang yang sedianya beragendakan pembacaan kesimpulan berubah menjadi sidang terakhir usai majelis hakim menerima permohonan pencabutan gugatan dari pihak Sandra Dewi. Sayangnya, usai persidangan, kuasa hukum Sandra Dewi memilih bungkam. Ia bahkan tak mampu menjelaskan mengapa memilih untuk mencabut gugatan di tengah persidangan yang mulai seru. Kita juga baru tahu tadi pas persidangan bahwa kuasa dari pemohon mendapat kuasa dari para pemohon, Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan juga Raymond Gunawan, bahwa mereka akan mencabut gugatan atau permohonan keberatannya ini. Alasan pencabutan gugatan keberatan terkait perampasan aset justru dijelaskan oleh Andi Saputra, juru bicara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut pihak pengadilan, Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan perampasan aset karena menghormati keputusan Mahkamah Agung atas Harvey Mois terkait kasus korupsi Tata Niaga Timah yang ikrah atau putusan yang sudah berkekuatan tetap. Salah satu alasan pencabutan adalah karena pihak pemohon yaitu menghormati putusan Harvey Mois dalam kasus tindak pidana korupsi PT Timah. Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan keberatan tersebut. Itu perhiasan, ada 140-an item, kemudian ada tas, 88 tas, kemudian rumah di Kebayoran Baru, kemudian rumah di Jakarta Barat, kemudian ada 2 kondominium di daerah Serpong, dan kemudian pemblokiran sejumlah rekening lebih dari miliaran. Memang ketika surat keberatan atas perampasan aset yang dimaksud dilayangkan, pihak Kejaksaan Agung langsung meresponnya. Karena perkara yang membelit Harvey Mois yakni korupsi Tata Niaga Timah sudah putusan Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi pun Harvey Mois tetap dinilai bersalah dan merugikan negara 300 triliun. Bahkan di tingkat kasasi ia dihukum 20 tahun penjara, denda 1 miliar plus diwajibkan mengganti kerugian negara senilai 420 miliar. Sebab itulah pada sidang pekan lalu, saksi dari Kejagung Max Jefferson dengan lantang membeberkan bahwa Harvey Mois mengalirkan dana ke Sandra.
Selain itu terkuak fakta jika Sandra Dewi menggunakan rekening atas nama asistennya. Kabarnya gara-gara langkah Sandra Dewi ini, Harvey kembali menjadi sorotan. Sebab nyatanya yang bersangkutan belum dieksekusi ke lapas.